Apakah mengkhidbah seorang wanita yang baru dijanjikan akan dikhidbah oleh lelaki lain dibolehkan? Wah, serius nih. Apakah mengkhidbah? Ya, mengkhidbah maksudnya meminang seorang wanita. Alhamdulillah kau masih meminang seorang wanita. Kalau sampai laki-laki LGBT itu baru dijanjikan akan dikhidbah, oh rapopo. La yahillu li muslimin ayaktiba fawqa khidbati akhi. Tidak boleh meminang yang sudah dipinang. Itu nggak boleh. Pak Haji, ya, anak bapak sudah dipinang si Anu ya? Iya. Berapa dia bayar kemarin? 20 juta. Saya bayar 25, Pak. Bermusuhan, nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar baru janji, belum ada deal, nggak apa-apa dipinang. Tapi niatnya jangan menyalip. Valentino Rossi itu. Dan laki-laki lain tersebut sakit hati, apakah kita berdosa karena menyakitinya? Bagusnya kau tanya dia dulu, kemarin kau pinang dia itu deal apa tidak? Jadi apa enggak? Ditanya, wani piro sampean? Galah patah boleh disampung, kaca pecah boleh diretak, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Kalau sudah sakit hati, na'udzubillah, setan pun datang berbisik-bisik, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, santet, berakhir pada sihir. Maka jangan sampai menyakiti hati orang lain. Saya pernah mendengar setan paling banyak berkeliaran di pasar serta keramaian, dan di zaman sekarang pasar juga hadir dalam bentuk online dan keramaian hadir dalam bentuk sosmed. Apakah setan tersebut mengikuti perkembangan zaman? Dunia setan jauh lebih canggih daripada dunia manusia. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua, ada jin muslim, ada jin kafir. Yang jin kafir ini namanya setan. Setan, induknya iblis. Induknya itu iblis, yang tak mati itu iblis. Setan ada juga yang mati, umurnya panjang. Jangan bacakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka dunia mereka jauh lebih canggih, pesawat mereka jauh lebih cepat, mobil mereka jauh lebih. Itu dialog antara Isa Daud dengan jin muslim. Judul bukunya Hiwar ma'a Jin Muslim. Buku itu tidak terkenal sama sekali di Mesir. Saya sampai di Kairo, saya lihat buku itu di bawah kaki 5. Tapi di tempat kita best seller. Dia sakit kronis lalu dia hamil. Dia sakit kronis lalu dia hamil. Sakit bisa pula hamil. Prioritas yang mana? Menyelamatkan ibunya atau menggugurkan bayinya? Berkumpullah ustadz sama dokter berdua. Ini namanya ijtihad jama'i, kolektif, nggak bisa sendirian. Kalau saya ditanya nggak bisa, karena saya tidak tahu kadarnya. Pilihannya dua, mati atau makan babi. Nggak boleh pilih mati. Ada babi, ada mati. Sampean pilih mana? Aku pilih mati aja. Nah. Jangan, pilih babi. Ambil tuh babi, colek-colek pakai kecap. Nggak boleh pilih mati. Makan babi sementara pisang datang. Kalau datang kawan bawa pisang, bro ada pisang, ayo makan. Enggak, enak babi. Oh, jangan. Nah, begitu juga dengan ini. Ibunya mati atau anaknya, mudarat yang tertinggi adalah ibunya, karena ibu ada suami, ada anak-anak. Sedangkan ini tidak. Maka di beberapa kasus dibolehkan ijhad. Ijhad itu menggugurkan kandungan. Tapi dua, ustadz dengan dokter. Karena ustadz nggak ngerti kandungan, dokter nggak ngerti hukum, maka kolektif dia. Kiamat nanti ayat dalam Quran akan hilang. Apakah Al-Quran dalam bentuk aplikasi atau digital juga akan hilang? Kalau aplikasi dengan digital nggak nunggu kiamat, mati lampu hilang semua. Hilang semua. Sama HP-HP-nya hilang sekalian. Cara untuk membentengi diri pada masa puber. Puber itu pura-pura berak.
agar tidak tersesat ke jalan yang salah, seperti tindakan buruk yang berhubungan dengan puber. Ada pula lambang senyumnya di bawah. Masa-masa puber. Jadi saya ini pun dulu, jangan kalian sangka saya ini lahir langsung tua macam ini. Saya pernah juga muda macam kalian. Pernah juga. Saya dari tahun 90 sampai 95 itu di Medan. Lahir 77. Berarti tahun 90 umur 13. Sampai 95, sampai umur 18. Dari 13 ke 15 di Medan. Tahu sendirilah Medan. Tahu arti Medan? Masuklah engkau dalam api neraka. Godaan luar biasa. Tapi doa orang tua luar biasa. Dari 90 ke 95 itu tak pernah saya pacaran. Cabut-cabut sedikit ke mall ada. Tak pernah saya main tuok, main judi. Tak pernah saya main ganja. Doa almarhumah emak ini luar biasa. Didoakannya tiap malam tahajud sampai tutup pintu hati itu mau buat dosa. Jadi ibu 9 bulan 10 hari ibu kandung anak ini. Darah ibu mengalir dalam anak. Maka doa ibu tiap malam, ya Allah, tutupkan pintu hati anakku ini, jangan sampai dia pakai narkoba. Tutupkan pintu hatinya, jangan sampai dia berzina. Tutupkan pintu hatinya, jangan terbukakan hatinya supaya dia sholat berjamaah ke masjid. Yang pertama doa ibu, doa ibu, doa ibu. Doa bapak penting juga. Yang kedua, kalian isi dengan kegiatan. Kalian ikut pencak silat. Saya dulu ada di Jalan Kapten Muslim, Sungai Kambing, Medan itu taekwondo. Ikut. Pencak silat. Ikut. Ikut semua. Lalu kemudian apa saja yang menguras energi, tenaga habis sampai kita lelah tertidur, dan berkawan dengan orang baik. Karena pengaruh kawan ini luar biasa. Jangan sampai berkawan sama setan. Kalau nampak kawan itu macam agak-agak setan, sorry ya set. Jadi kalau ada kata orang, jangan pilih-pilih kawan, wajib pilih-pilih kawan. Komunitas, bergabung dengan komunitas FSRMM. Bergabung dengan komunitas, apa lagi? Fodamara. Bergabung dengan komunitas biker subuhan. Pakai motor. Anak-anak biker subuhan tiap Rabu subuh mengaji Riyadus Sholihin dekat rumah saya di Rimbo Panjang. Mau ngebut kalian laju-laju. Jangan laju kali, nanti datang malaikat mati. Insya Allah kalian pasang target melewati masa-masa angin kencang itu. Setelah kuliah, habis kuliah kerja, habis itu menikah, punya anak istri, masa-masa goncang-ganjing goncangan itu insya Allah bisa dilalui insya Allah. Bimbingan lingkungan, bergabung dengan remaja masjid, ikut pengajian, terpelihara insya Allah, terjaga insya Allah. Saya mahasiswa semester 12. Kelihatan dari tulisannya? Penuh dengan keputusasaan. Apakah saya berdosa kuliah terlalu lama? Mohon doanya Ustaz agar saya segera diwisuda. Nulis skripsi dulu, minta wisuda langsung. Dosennya orang Indonesia, belajar di Indonesia, bukunya bahasa Indonesia, bisa 12 semester. Jadi, tapi kalau dibandingkan dengan pecandu narkoba, kok masih alhamdulillah. Hidup ini tergantung kita membandingkan dengan apa, betul? Kalau kita bandingkan diri kita dengan orang Australia, oh kita hitam. Tapi kalau dibandingkan dengan orang Afrika, kita lebih putih. Jadi gitu juga. Supaya untuk pelipur lara, bandingkanlah dengan pecandu narkoba, pezina. Kau tak ada apa-apanya. Masih baik. Kau masih baik, coba cepat wisuda. Kami ramai-ramai mendoakan insyaallah. Dan kasihan betul orang tua itu di rumah. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada pahala besar, ada pahala kecil. Di akhirat kelak kita akan ditimbang berat mana antara amal baik, amal buruk. Pertanyaan, adakah dalam Quran hadis menjelaskan mengenai satuan dosa dan pahala sehingga bisa ditimbang untuk menentukan berat yang mana antara dosa dan amal baik? Ulama mengambil ijtihad dari Quran dan hadis serta pemahaman salafus saleh bahwa kalau disebutkan hukumannya maka itu dosa besar. Itu
kode etiknya salah satu. Kalau disebutkan hukumannya, maka itu dosa besar. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah dia 100 kali. Disebutkan hukumannya, maka itu dosa besar. Man yaqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, bukan anjing untuk berburu atau menjaga, maka satu hari pahalanya dikurangi sebesar bukit Uhud. Itu dosa besar. Tapi kalau tidak ada disebutkan, itu dosa kecil menurut satu pemahaman. Tapi kalau ada satu ulama mengatakan tidak begitu. Yang dilihat bukan dosa besar kecilnya, tapi dilihat di mana dilakukan. Kesalahannya mungkin kecil kesalahannya, dan memang mungkin orang menganggap itu tidak salah, tapi karena disaksikan oleh alam semesta menjadi besar. Contoh, ada orang ngupil. Kira-kira ngupil itu dosa enggak? Enggak. Ngupil enggak dosa. Orang hidung-hidung dia sendiri. Tangan ngupil enggak dosa, tapi diliput oleh 7 TV stasiun swasta. Bisa menjadi besar. Begitu juga orang yang berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau kau mau buat dosa, carilah tempat kira-kira Allah tidak melihatmu. Apakah kita berkewajiban mensolati orang yang menganut aliran kepercayaan? Mereka yang menganut aliran kepercayaan bukan muslim, maka orang non-muslim tidak dilaksanakan fardu kifayah. Kalau dia bersyahadat, ada saksinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia muslim sepenuh hati, tidak pernah ingkar, tidak kufur, tidak kafir, tidak murtad. Maka kita laksanakan 4: dimandikan, disolatkan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tapi kalau tidak, maka kita tidak punya kewajiban. Lalu kita hantar kemana? Serahkan ke keluarganya. Tak ada keluarganya Pak Ustaz, campakkan ke sungai. Apa hukumnya orang Islam yang tidak mau menyelesaikan waris secara hukum Islam? Karena orang tua almarhum berwasiat untuk membagi waris secara sama rata. Wa man lam yakum bima anzalallah, siapa yang tidak pakai hukum waris yang sudah ditetapkan Allah, faulaika humul kafirun kafir, faulaika humuz zalimun zalim, faulaika humul fasiqun fasik. Tapi ini kan wasiat Pak Ustaz. Wasiat hanya berlaku pada hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Adapun wasiat yang tidak sesuai, maka wasiatnya batal. Nanti kalau aku mati, tolong kuburkan di tepi sungai, di bawah pohon bambu yang angin bertiup, angin sepoi-sepoi. Ini mau mati apa piknik? Oleh sebab itu, maka kalau dia bertentangan dengan hukum Allah, maka wasiat itu batal. Nanti kalau aku mati, bagi rata harta ini, maka batal wasiat itu. Tetap dibagi menurut hukum faraid, hukum Islam. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Lizzakari mithlu hazzil unsayain. Tapi boleh dibagi rata, anak perempuan 1 orang, anak laki-laki 2 orang. Peninggalan bapaknya 1 miliar. Mau mereka bagi rata 333 juta, 333 juta, 333 juta. Apakah boleh mereka bagi rata? Menurut fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah yang dibimbing oleh Syekh Dr. Abdullah Balfaqih, boleh kalau cukup 3 syarat. Yang pertama, ketiga adik kakak ini akil baligh. Kalau ada salah satu yang belum akil baligh, tidak bisa. Yang kedua, bahwa kelebihan harta itu dia ikhlaskan sebagai tabarruk, sumbangan sosial, jangan dia ungkit-ungkit. Yang ketiga, mereka tahu jatah bagiannya masing-masing. Kalau tahu jatah bagiannya masing-masing, maka boleh dibagi rata. Tapi kalau tidak, nanti dia akan kecewa setelah tahu bagiannya. Kemarin kamu bagi berapa? Saya cuma dapat 300 juta. Wow, coba kemarin pakai hukum faraid, kamu bisa dapat 600. Masa? Mungkin dia nggak terlalu kecewa, istrinya kecewa. Ustaz, saya termasuk akhwat yang selalu was-was. Setiap wudhu saya merasa selalu keluar angin. Kalau kamu sedang sholat, tiba-tiba ada yang membisikkan keluar angin, keluar angin, keluar angin, keluar angin, keluar angin, maka jangan batalkan sholatmu. Tidak ada 2. Kalau ada 2 baru kau batalkan sholatmu. Yang pertama, tasma'a sautan, kau dengar suara. Yang kedua, tajidu rihan, kau cium bau. Kalau kau dengar suara, kau cium bau, baru kau batalkan. Tapi selama tak ada suara, tak ada bau, maka tak batal.
Karena ada tak bersuara, baunya luar biasa. Iya. Tidak ada suara ataupun bau, udah. Tak ada suara, tak ada bau, apa kau ragu? Tapi itu terasa sangat jelas. Itu namanya angin perut. Itu angin perut di dalam. Yang di dalam itu tidak najis. Kalaulah yang di dalam itu disebut najis, maka tidak ada sholat kita yang sah. Yang namanya najis itu keluar dari sabila ini, dari dua jalur. Kalau keluar angin namanya hadas. Kalau berbunyi dari dalam, itu tidak batal. Yang dimaksud suara di situ adalah suara angin keluar. Awak niyo nanyo pak, kau bahasa awak kau. Nek nang Jogja ya bahasa Jogja. Ampoko sapa nanyo lah lamo di Jogja, tapi dah dek lamo. Caranya kita menghadapi orang munafik, liberal dan sekuler. Gimana menghadapinya Pak Ustaz? Tak usah dihadapi. Baik dihadapi. Dia memang sengaja nyari panggung, nyari musuh. Saya berapa kali disindir-sindirnya, saya cuekin aja dia. Lama-lama malu sendiri deh. Kalau mau kita jawab, menjelaskan. Ada masalah tantang-tantang. Dia memang sengaja update status supaya ratingnya tinggi. Bahkan ada sebagiannya dengan rating tinggi dia sedang iklan gratis, rupanya mau jadi caleg. Banyak faktor. Sebelum dia caci maki saya tak ada like-nya. Saya tengok like-nya 20. Pas dia caci maki saya banyak jadi 100. Alhamdulillah saya sudah sedekah sama dia. Saya mau bertanya, dalam kitab fikih Al-Fiqhul Wadih, bab Sunanul Ghusli, Fiqhul Wadih fikih yang jelas, Fiqhul Wadih, Sunanul Ghusli, sunat mandi, dijelaskan bahwa dalam mandi besar tidak diperkenankan maaf, tak boleh telanjang bulat. Ada telanjang yang tak bulat? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ada Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas. Larangan tentang mandi telanjang ini adab Islam amat sangat baik. Karena kita dijaga, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu adab. Itu dalil bagi orang yang mengatakan mandi, baik mandi besar, mandi kecil, mandi biasa, mandi junub, kita menutup aurat. Adapun dalil orang yang mengatakan nanti kalau ada ustadz yang ceramah, boleh aja nggak apa-apa selama ada dinding nutup, apa salahnya? Itu ceritanya begini. Ketika Nabi Musa alaihissalam mandi, dia nggak mau gabung sama Yahudi yang lain. Yahudi di sini mandi rame-rame, maaf telanjang. Ya Nabi Musa sendirian mandi. Lalu apa kata orang Yahudi? Tengok tuh, Musa nggak mau mandi sama kita karena dia kena penyakit maaf hernia, lampu strongking besar. Tengok tuh Musa nggak mau mandi. Mereka ngejek, Musa nggak mau mandi sama kita karena dia kena penyakit. Lalu kemudian kuasa Allah, batu tempat Nabi Musa mandi itu bergeser, digeser Allah, batu itu jalan sendiri. Saat itu Musa nggak sadar dia sedang mandi. Akhirnya semua mereka melihat, oh ternyata Musa tidak sakit, dia sehat walafiat. Nabi Musa mandi di balik batu itu dalam keadaan telanjang atau pakai pakaian? Telanjang, tapi di balik batu. Itu dalil mereka yang mengatakan boleh mandi telanjang kalau di balik kamar mandi lah. Tapi kalau mau adab, bagus pakai basahan. Bagaimana posisi buang air Nabi sesuai sunnah Nabi SAW? Jongkok. Adakah pernah Nabi kencing berdiri? Pernah, sekali. Hadisnya mana? Ketik subatah. Sin, ba, alif, ta, ta marbutoh. Subatah. Subatah tempat sampah. Pernah suatu kali Nabi musafir, tak ada tempat, Nabi kencing di subatah. Itulah seumur hidup sekali. Adapun yang biasa jongkok. Kalau kita jongkok maka airnya tumpah habis. Tapi kalau berdiri ada tersisa sedikit, menggumbal jadi batu. Batu itu kalau nanti dilaser pecah atau dibelah diambil, tidak bisa digosok jadi batu cincin. Karena dia najis. Jangan bangga, mantap cincinnya apa nih? Ini batu kencing nih. Ada ibu-ibu
nenek membawa cucu ke masjid, sedangkan cucunya itu meribut, dibiarkannya lari-lari, mengganggu konsentrasi kita sholat atau dengar ceramah. Saya balik ke Pekanbaru ini 2008, sekarang sudah 2025, belum pernah sekalipun marah karena anak menjerit lari-lari, belum pernah sekali. Kenapa Ustaz tak pernah marah? Karena budak itulah nanti yang akan meramaikan masjid. Kalau kita marah ke budak-budak kecil, siapa yang akan sembahyang ke An-Najah ini nanti? Ada masjid itu kadang tak ada suara anak-anak, sepi, atuk-atuk semua. Patutlah tak ada ribut, batuk aja isinya. Cuman kadang kan tak semua emosinya bisa stabil macam Ustaz Somad. Makanya win-win solution, jalan tengah, macam yang dibuat di Masjid Agung An-Nur. Dulu Masjid Agung namanya, sekarang berubah Masjid Raya. Yang level provinsi Masjid Raya, yang level kabupaten kota Masjid Agung. Dulu Masjid Agung An-Nur itu, saya kan rutin jadwal di situ. Waktu tarawih, pulang saya tarawih, anak-anak saya tengok dibuat satu sop khusus di belakang. Heran saya, kenapa anak-anak ini tak meribut? Rupanya ada satu petugas pakai baju hijau, membawa rotan sebesar ini. Dia tak sholat, dia khusus mengawas. Pas saya jumpa, pas saya tengok gini, senyum dia. Ustaz, saya bilang, mau kau bantai anak-anak? Enggak Pak Ustaz, kalau saya pukul marahlah ayahnya. Jadi untuk nakut-nakuti aja. Bagus. Jadi nanti diangkat ada satu security khusus untuk anak-anak. Jangan anak diletakkan di celah. Letakkan celah. Pertama, anak ini memutus sop, kecuali anak saya. Anak saya tak memutus sop. Kenapa? Karena ujung senapan angin sudah dipotong. Karena di dalam itu ada najis. Yang kedua, kenapa anak ini diletak di samping? Anak ini belum mumayyiz. Macam mana cara membedakan udah mumayyiz sama belum? Kalau dia meribut, kita gini kan, itu udah mumayyiz. Tapi kalau dia meribut, kita gini kan, dibalasnya balik ke awak. Itu jangan dibawa. 4 tahun ke bawah tak bisa. Dibawalah budak umur 3 tahun, diletakkan di celah samping kita. Begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia pun berjalan, berlari. Di samping ini ada atu-atu yang kacamatanya di bawah. Asal budak ni lalu, atu ni takut. Gitu dia. Itu waktu salam tuh cuman sekali aja salam. Salam tuh ke kanan cuman. Assalamualaikum warahmatullahi apa? Berkelayok di masjid. Kalau ada di perumahan ini 100 orang, yang ke masjid itu 50, sudah banyak kali itu. Yang 50 ini pun berkelahi pula lagi di masjid. Bertinju di masjid gara-gara budak berkelahi. Apa kata orang yang tak sembahyang? Untung kita tak ke masjid. Tolonglah kita jaga persatuan ini. Bisa dipahami? Jelas. Insya Allah kalau saya ceramah jelas. Kalau ada orang bilang Ustaz Somad itu tak jelas, telinga kau pokak. Bagaimana hukum orang yang terkena najis lalu menjadi imam sholat? Maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dia sholat pakai kain bernajis. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Yang zahir, yang batin, suci hati. Jagalah hati, jangan kau nodai, kata Agim. Bagaimana hukum jadi PNS, TNI, Polri tapi masuknya lewat jalur salah? Misalnya antara lain nyogok. Ini panjang ceritanya. Nyogok terbagi 2. Ada nyogok haram, ada nyogok halal. Tapi ini mesti dengar baik-baik. Jangan sampai nanti muncul di internet Somad menghalalkan nyogok. Ini saya nggak mau. Tolong jangan potong-potong. Ini suka main potong-potong. Kalau memang nggak punya modal jangan tonton. Yakinkan Anda punya paket 2 giga. Penerimaan guru syarat menghonor 5 tahun, IP 3,7, ijazah FKIP.
Tiba-tiba datanglah seorang pelamar. Kamu ijazahnya apa? FKIP. Nilainya berapa? 3,7. Sudah menghonor berapa lama? 5 tahun. Lengkap tiga-tiganya? Iya. Saya mau daftar. Ya. Wani piro. Kalau kamu bayar 50 juta, kamu lulus. Maka saat itu boleh dia bayar, karena dia sedang mengambil haknya. Karena kalau tidak dia ambil, hak itu akan diambil oleh orang lain yang lebih fatal akibatnya. Ambillah itu. Kenapa? Karena kalau kau tidak ambil, terserah engkau. Mau kau ambil, ambil. Mau tidak, tidak. Silakan. Adapun bagi yang menerima, maka dia makan haram. Kalau 50 juta Pak Ustaz, haram. Kalau 500, istikharah. Tetap haram. Tak ada. Dah, ini bagi yang membayar. Yang haram mutlak sama sekali, dia bawa ijazah. IP-mu berapa? 2,0. Sudah berapa lama menghonor? Baru 1 bulan. Ijazahmu apa? Teknik sipil. Maka tiga-tiganya tidak memenuhi syarat. Dibawanya duit setengah koper. Bisa Pak? Enggak bisa. Ini Pak? Bisa. Maka saat itu kau berdua sama-sama haram. Gajimu haram, SPPD-mu haram, uang tunjanganmu haram, uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundul, haram semua. Kau bawa duit itu ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Haram semua. Kalau keras haram. Zaduka haram. La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat panggilan Allah. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Putus amal seseorang kecuali 3: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Hadis riwayat Muslim. Idza matal insan, bukan idza mata ibnu Adam. Yang bunyi nas teksnya idza matal insan, kalau manusia meninggal, inqata'a, putus amalnya kecuali 3: sedekatun jariyah, sedekah jariah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Pertanyaannya, status hadis tersebut karena item 3, item, diskon all item, dibelinya semua kain baju hitam. Status hadis tersebut karena item 3 seolah hanya doa anak biologis saja yang diterima, sedangkan di luar itu tidak diterima. Padahal banyak di antara kita menganjurkan doa untuk meninggal walaupun bukan orang tua. Saya tidak ada hubungan dengan orang yang meninggal di Baqi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau saya berdoa di Baqi, doa saya sampai apa enggak? Sampai. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqimin wal mustaqimin nasallallahu wa lanakumul afiyah. Bagi yang hafal baca itu, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Sampai. Tapi katanya di sini yang sampai cuma 3. Hadis ini bukan batasan. Ini hadis bukan batasan. Hadis ini mau menceritakan amalmu yang dulu putus, engkau rajin baca Yasin, setelah mati putus. Ada orang mati baca Yasin? Enggak ada. Engkau rajin kulhu, setelah meninggal dunia putus. Tapi ada amalmu yang enggak putus. Mana dia? Ilmu yang kau ajarkan ini Abdul Somad, amalmu. Kalau kau mati meninggal dunia, murid-murid jamaah mengamalkan, maka enggak putus. Apalagi sedekahmu, kau bangun masjid, setelah kau mati meninggal dunia, orang tetap sholat di dalam, berzikir, baca Quran, maka tetap mengalir. Amalmu yang ketiga apa? Anakmu. Anak itu amal kita. Iya. Saya nggak paham Pak Ustaz, masa anak itu amal kita? Istrimu hamil kan karena kau beramal. Memangnya kalau kau lihat aja hamil dia? Kan tidak. Itu maknanya. Hadis ini bukan batasan bahwa hanya 3 yang sampai, tapi mau menceritakan bahwa ada 3 amalmu. Amalmu dulu sampai, anakmu itu adalah amalmu. Maka beramallah yang baik supaya anakmu baik. Bagaimana mendapatkan calon imam yang soleh, sedangkan kita bisa dikategorikan jauh dari kata itu? Saya tinggal di hotel dalam acara. Sarapan pagi turun ke restoran hotel. Kita sedang makan, datanglah ibu-ibu jamaah membawa anak gadis. Ustaz Somad, ya Bu, ini teman saya sekantor nyari imam. Saya khotib, saya bilang. Cari imam. Antum mencari imam, bolehkah seorang perempuan menawarkan dirinya kepada imam yang baik? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya Khadijah. Khadijah ini punya barang-barang banyak, yang menjualnya anak-anak muda. Tapi kalau anak muda ini yang menjual, laku keras.
Akhirnya dia penasaran, siapa yang menjual barang ini kok laku? Itulah orangnya, ditunjukkan Nabi Muhammad. Lalu kata Khadijah, aku ingin menikah dengan dia. Tapi tak sampaikannya langsung. Maka disampaikanlah ke Rasul. Lalu kemudian Rasul menyampaikan ke pamannya, paman-pamannya adalah meminang Khadijah. Jadi boleh menyampaikannya melalui wali. Lalu kemudian wali mengundang anak lajang ini datang. Lalu anak datang tu, datanglah anak gadis tu membawa teh manis. Kalian pun jangan nunduk aja, tengok-tengok sikit. Nunduk balik tanya, ada kau nampak? Tidak. Apa guna kau datang situ? Datanglah dia bawa teh manis tadi. Datang. Jangan kalian datang sendiri. Jangan datang sendiri. Bawa Pak Rektor, bawa Pak Kadis. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterima. Kadang anak-anak muda ini kepedean, datang sendiri. Pak, izinkan saya, jangan hanya sekedar hubungan bertetangga, ingin lebih dekat daripada itu. Balik. Jadi laki-laki dengan perempuan dipertemukan dengan cara yang baik, dengan orang baik. Jangan pacaran. Tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Botol ini pun tak ada harganya kalau segelnya rusak. Paham? Yang rugi kalian adikku, yang rugi kalian anakku, yang rugi kalian jangan mau pacaran perempuan. Laki-laki ini senyum-senyum aja nih orang nih. Kalian yang babak belur. Insya Allah nanti akan datang masanya, tapi tetap ada ikhtiar dan usaha. Insya Allah dipertemukan. Garam di laut, garam di laut, asam di gunung, bertemu dalam. Orang Melayu selalu mengaitkannya dengan kuliner. Kalau orang Barat enggak. Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus. Bertemu di Rumbai. Insya Allah. Nanti kalian tanyalah setiap ibu dosen bapak kalian ini satu-satu. Kalian mau buat kalian yang rajin nulis buat 40 cerita dari. Tanyalah, setiap dosen ini macam-macam cerita. Buatlah cerita yang indah untuk diceritakan ke anak kalian nanti. Ayah. Ya. Cuman ayah jumpa dengan emak dulu. Waktu itu pengajian Ustaz Somad. Pas kami pulang, ayah bingung sendal di mana. Berantuklah dengan emak kau ni dulu. Pas balik. Tapi sejak itu kami tak ada hubungan. Setelah tamat dia kerja, kami pun kerja, jumpa lagi akhirnya indah. Jangan sampai tanya, "Cuman ya?" Sok tanya. Allah, ceritakanlah ya, Mas, kami disuruh guru sekolah untuk nuliskan cerita indah ini. Tangkap satpam kami dulu. Anak itu pun malu cerita kita. Jadilah ya. Insyaallah adik-adikku semua ini ceritanya indah semua insyaallah. Kalau kalian berdoa, mintalah pada Allah yang terbaik menurut Allah, jangan menurut kalian. Saya ini memang tak begitu jauh dengan kalian, tapi insya Allah pengalaman hidup saya lebih banyak. Saya banyak menjalani hidup, Allah memberikan lebih dari ekspektasi, lebih dari yang pernah saya pikirkan. Saya hanya selalu berdoa, ya Allah kasihlah aku yang terbaik menurut Engkau. Karena kalau terbaik menurut aku, kebanyakan orang ini tak begitu. Ditetapkannya satu target, lalu dimintanya Allah menyetujui target itu. Ya Allah kasih, ya Allah nikahkan aku dengan Khadijah. Kalau tidak, jangan sampai dengan yang lain. Jangan begitu. Itu artinya kau lebih tinggi dari Allah. Minta tak apa-apa, habis itu berikan aku yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Insya Allah, Allah kasih adik-adikku ini semua yang baik-baik insya Allah. Pertanyaan terakhir, bagaimana membersihkan harta kedua orang tersebut setelah mu'alaf? Kalau dia non muslim masuk Islam, dulu misalnya dia tukang riba, maka semua hartanya bersih. Oh, itu enaknya mu'alaf.
Tapi kalau orang Islam, maka segala harta pencariannya yang dulu dia cari dari yang haram, itu mesti modal-modalnya saja dia ambil. Adapun yang dia putar itu mesti dia serahkan, dicampakkan ke laut. Jangan, diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, fakir miskin, panti jompo, orang-orang terlantar, serahkan. Ini aku serahkan kepada engkau sekian puluh juta duit. Uang apa nih Pak? Ambil aja lah, saya tanya-tanya. Aku sudah mau sakit hati, kau tanya juga lagi. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala silap salah dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia mendahului kami, maafkan silap salahnya ya Allah. Curahkan rahmat kebaikan padanya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah. Yang akan menikah, berikan jodoh yang baik dan mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin, berikan perbaikan kebaikan pada mereka ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Jauhkan negeri ini dari malam